Shalom, selamat sore, selamat berjumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita selalu bersyukur bahwa kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan saudara. Karena saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan hanya dua hal, bahwa kita selalu mengimani bahwa semua berada di dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita jalani, bahwa itu semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan yang kedua adalah semua ada maksud daripada Tuhan. Amin. Maka Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita bertanya, tidak perlu kita mencari-cari. Karena ketika kita memiliki satu pandangan bahwa semua ada di dalam kendali Tuhan, semua ada di dalam maksud Tuhan, maka kita ini adalah hanya menjalani saja. Amin. Kita ini hanya berjalan apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam negeri kita. Maka saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini saya melihat bahwa ada beberapa peraturan baru di dalam menjalani kehidupan norma baru ini, saudara. Di dalam new normal ini, saudara, kita akan berhadapan ada begitu banyak peraturan-peraturan cara kehidupan yang mungkin modern, lebih modern, saudara. Tapi saya percaya saudara ini tidak akan menggeser, tidak pernah akan membuat bahwa Tuhan itu menjadi nomor sekian. Amin. Tuhan tetap menjadi nomor satu, saudara. Jangan pernah beragama karena kita tidak punya sekolah, kita tidak punya keahlian, kita tidak punya keterampilan, kita akan ketinggalan. Tidak. Selama kita mempunyai Tuhan, Dia adalah nomor satu di dalam hidup kita. Maka saya percaya apapun kesulitan, apapun yang kurang kita pahami di dalam perjalanan hidup ini, Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan rahasia kepada kita. Amin. Maka Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini saya akan membawa satu tema kepada kita. Seperti apa pandangan kita terhadap Tuhan? Sekali lagi, seperti apa pandangan kita terhadap Tuhan? Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan di dalam kehidupan kita, bahwa seringkali Bapak Ibu dan saya memandang Tuhan tidak dengan dekat, memandang Tuhan sesuatu yang samar-samar, memandang Tuhan yang tidak jelas. Ini sangat berpengaruh, apalagi di dalam menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Apalagi kita menghadapi kondisi yang susah di dalam keadaan negeri kita seperti ini, bahkan secara dunia juga terjadi semua. Maka ini kembali lagi saya katakan bahwa Bapak Ibu dan saya tetapkan, fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Saya bisa memberikan satu contoh Bapak Ibu. Kita bisa melihat mungkin ketika kita membaca dari pelat yang jauh, kita membaca satu kalimat atau kita melihat satu angka, itu bisa saja angka 9 kita berkata angka 6, saudara. Atau dengan angka 2 kita bisa berkata angka 5, saudara. Karena pandangan yang sangat jauh, susah untuk kita mendapatkan satu kebenaran. Tetapi kalau kita melihat secara dekat, itu akan terlihat jelas kalau itu angka 6 atau angka 9, saudara. Demikian juga di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini saya mengajak kita untuk memandang Tuhan secara dekat, merasakan Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang bermukjizat. Maka dengan itu saya memberikan satu tema kepada kita sore hari ini. Seperti apa pandangan kita terhadap Tuhan? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang pertama, ya, kita akan melihat di dalam firman Tuhan. Ya, sebelum saya akan menguraikan 1 sampai 3 hal, saudara, saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Alkitab, di dalam HP saudara, supaya firman ini menjadi tergenapi selalu di dalam hidup saudara dan saya.
Firman ini selalu memberikan sukacita, kekuatan yang baru akan kita dapatkan, saudara. Amin. Bapak Ibu, saya membacakan bagi kita, dan kita harus siapkan hati kita. Saya percaya apa yang telah kita lakukan, baik di dalam puji-pujian, di dalam doa kita, pasti Tuhan menjadikan sesuatu berkat dalam kehidupan kita. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Kita dengar dengan sungguh-sungguh, kita simak dengan baik-baik. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sekali lagi ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara, yang sangat jelas, yang memberikan pengharapan kepada kita. Tuhan mengatakan di dalam ayat 11 tadi, dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan, memberitahukan jalan kehidupan. Sehingga saya berpikir hari-hari ini, saudara, tidak pernah menggantikan posisi Tuhan di dalam keberhasilan kita, di dalam berjalan di dalam dunia ini, saudara, tidak pernah akan menggeser, merubah posisi Tuhan, bahwa Dia adalah satu-satunya yang memberikan keberhasilan, yang memberikan pertolongan yang kekal bagi saudara dan saya. Amin. Maka dengan itu, Bapak Ibu, jangan pernah kita goncang iman kita, menjadi khawatir, menjadi cemas di dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, di dalam menghadapi era yang baru ini, saudara. Tetapkan pandangan kita yang senantiasa lebih dekat, lebih cinta kepada Tuhan. Ya, maka yang menjadi satu sorotan saya pada sore hari ini kepada saudara dan saya, bahwa seperti apa pandangan kita. Yang pertama adalah mempercayai dengan segenap hati, mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Ini satu iman yang harus kita miliki, pandangan yang harus kita miliki, saudara, di dalam menghadapi hari-hari yang sulit seperti ini. Kita harus tetap mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak dengan separuh, tidak dengan setengah-setengah. Karena kemampuan Tuhan sungguh selalu memberikan pemeliharaan bagi kita. Amin. Kuasa Tuhan sungguh memberikan jaminan kepada saudara, seperti yang disampaikan di dalam Matius pasal 6. Ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Luar biasa. Ini pandangan kita yang pertama, bahwa kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Pemeliharaan, pertolongan Tuhan pasti akan ada bagi saudara dan saya, bagi Bapak Ibu dan saya, pasti selalu ada. Amin. Ini satu bukti bahwa firman Tuhan itu selalu memberikan kekuatan kepada kita. Firman itu menuntun kita, seperti yang dikatakan lagi di dalam Mazmur 119 ayat 105, bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang berjalan di dalam terang, saudara. Ya, sekalipun hari-hari ini suram, sekalipun hari-hari ini tergoncang, saudara, tapi kita selalu ada di dalam kasih Tuhan. Kita selalu ada di dalam terang firman Tuhan. Amin. Kehidupan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kebutuhan kita akan pasti disediakan oleh Tuhan, karena Dia Allah yang ajaib. Dia Allah sumber dari segala sesuatunya. Amin. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan pernah berkecil hati. Kalau kita pun hari-hari, termasuk saya, Bapak Ibu, mungkin saya kurang di dalam kecanggihan, di dalam teknologi apapun, tapi saya percaya berkat saya kepada Tuhan sudah diatur oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan kepada saya pasti selalu ada. Demikian juga Bapak Ibu harus beriman. Demikian juga Bapak Ibu harus memandang seperti itu kepada Tuhan. Amin.
Maka hal yang kedua saudara, ya, yaitu mengakui dalam semua apa yang kita lakukan. Ini pandangan kita. Kita harus mengakui Tuhan sepenuhnya di dalam semua apa yang kita lakukan. Tadi saya sudah katakan bahwa hari-hari ini ada banyak kecanggihan, ada banyak teknologi yang membuat orang lupa dengan Tuhan. Jangan sampai saudara, Tuhan itu tetap nomor satu. Ya, ada banyak berkata bahwa kalau terlalu kita kaitkan dengan Tuhan akan kaku dan sebagainya. Itu tidak, itu salah saudara. Justru Tuhan itu yang membuat saudara akan berjalan dengan lancar. Firman Tuhan itu yang menuntun kita kepada jalan keberhasilan. Amin. Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, bahwa mengakui Tuhan di dalam semua apa yang kita lakukan. Jangan pernah tidak libatkan Tuhan lagi. Kita harus bertanya banyak kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang menggiring anak-anaknya supaya apapun yang kita perbuat, bukan diri kita lagi yang kita tonjolkan, bukan kemampuan otak kita lagi yang kita akan lakukan saudara, tetapi bagaimana kita tunduk, bagaimana kita memandang kepada Tuhan bahwa Dia Allah satu-satunya yang memberikan pertolongan yang luar biasa, yang memberikan keberhasilan di dalam kehidupan saudara dan saya, tidak dengan yang lain. Seperti yang disampaikan di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil saudara. Maka kalau kita tidak mengakui Tuhan, kalau di dalam pandangan kita ini salah saudara, bahwa semuanya apa yang kita lakukan, kita harus libatkan Tuhan. Kita harus duduk berdoa, kita harus bersekutu dengan Tuhan sehingga kita bisa melakukan sesuatu, bukan dengan cara yang lain. Boleh saja saudara kita akan memiliki kepintaran, kita boleh memiliki keterampilan, tetapi jangan sampai Tuhan kita lupakan saudara. Ini bahaya. Jangan sampai Tuhan itu kita akan tergeser di dalam hidup kita oleh karena kemampuan yang kita miliki. Karena kemampuan itu datang daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, maka Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini satu pandangan yang harus kita miliki, bahwa kalau kita tidak mengakui, kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita, di dalam pergumulan kita, itu mustahil akan terjadi saudara. Tetapi justru sebaliknya, ketika kita melibatkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan. Kemudian dikatakan lagi di dalam hal yang kedua ini, di dalam membuat kita berhasil. Mazmur pasal 127 ayat 2 dikatakan saudara, ya, Mazmur 127 ayat 2 dikatakan, ya, nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jam malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Ini firman Tuhan ini tidak salah. Firman Tuhan ini bukan sesuatu hanya kiasan saudara. Tapi firman Tuhan ini jelas bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kapan saja Tuhan sanggup memberkati kita. Di saat kita tidur pun, di saat kita pun terlelap saudara, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Haleluya saudara dikasih Tuhan. Saya percaya kalaupun kita dalam kondisi sakit, baik ekonomi kita sedang sakit, baik dalam tubuh kita sedang sakit, pasti Tuhan tetap memberkati saudara. Tuhan tetap menolong saudara karena Dia Bapa kita yang setia. Amin. Ini hal yang kedua, pandangan kita bahwa kita harus mengakui Tuhan di dalam segala hal. Dan yang ketiga saudara kasih Tuhan, pandangan kita adalah tetap takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan, ya. Maka kita sebagai anak Tuhan, bukti dan tindakan kita ketika kita takut kepada Tuhan, maka kita harus selalu beribadah. Kita harus selalu melayani Tuhan, mengasihi kepada Tuhan.
Nah, ini yang membuat tadi saudara, poin yang pertama bahwa kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Dan yang kedua adalah kita mengakui Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita perbuat, maka membawa kita di dalam pandangan yang ketiga bahwa kita senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, ini kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 dan 2. Ya, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini hal yang luar biasa saudara. Ya, bagaimana Cornelius yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Ya, bukan saja dia benar, bukan saja hidupnya cinta kepada Tuhan, tetapi dia juga melayani Tuhan, dia mengasihi kepada Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, di dalam kesibukan kita apapun hari-hari ini, kita tetap memberikan kesempatan untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, karena itu yang mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita saudara. Bukan semakin berkurang, tetapi pasti semakin bertambah. Amin. Mari saudara, ambil waktu-waktu kita di dalam puji-pujian, di dalam doa kita. Mungkin kita tidak melayani seperti biasa, mungkin kita tidak bisa membesuk, kita tidak bisa keluar dari rumah saudara, tapi ambil waktu untuk berdoa bagi bangsa, ambil waktu untuk berdoa bagi jemaat-jemaat kita, ambil waktu untuk berdoa bagi tetangga kita saudara. Ini juga sudah merupakan pelayanan yang membawa berkat bagi saudara. Amin. Dan yang kedua saudara, takut akan Tuhan berarti kita harus menundukkan diri dan patuh kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, pandangan yang ketiga ini adalah kita harus takut kepada Tuhan, yaitu dengan mengasihi dan melayani Dia. Dan kemudian kita juga harus menundukkan diri, patuh, taat kepada Tuhan. Seperti di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 saudara. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara, ini Abraham memberikan satu pedoman kepada kita bahwa ketaatan itu membawa satu keberhasilan yang luar biasa. Dengan takut kepada Tuhan, maka hidup saudara akan dijamin di dalam Tuhan. Amin. Saya menutup firman ini saudara dikasih Tuhan. Mari pandangan kita ini sangat menentukan di dalam kehidupan hari-hari ini, terlebih di dalam melewati new normal ini saudara. Di dalam negeri kita percaya kalau kita mempunyai pandangan yang jelas, kita memiliki pandangan yang benar dalam Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang bersukacita. Karena tadi firman Tuhan di dalam Yesus 11 dikatakan Tuhan menunjukkan, Tuhan memberitahukan jalan kehidupan yang berlimpah-limpah saudara, dan senantiasa kita selalu memiliki sukacita di dalam Tuhan. Kiranya firman ini saudara dikasih Tuhan terus memberkati saudara dan saya. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya memberikan satu ayat penutup di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Luar biasa. Saya tidak memperjelas ini lagi karena waktu saudara yang cukup singkat. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung. Kemanapun, apapun yang saudara perbuat, ketika pandangan kita selalu di dalam Tuhan, mengakui Tuhan dan mempercayai Tuhan dengan segenap hati, saya percaya ini akan memberikan berkat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kiranya firman ini memberkati kita dan memberikan kekuatan dan memberikan rahasia yang baru di dalam kita menempuh hari-hari yang seperti ini saudara. Mari ambil waktu untuk kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan.
Sebab firman Tuhan berkata, diberkati ketika engkau masuk dan diberkati ketika engkau keluar. Diberkati akan rumah tanggamu, seisi rumahmu. Diberkati setiap pekerjaan tanganmu, dibuat berhasil, menjadi orang yang beruntung di dalam Tuhan. Diberkati akan studimu, cita-citamu, dan bahkan pelayanan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penyertaan Roh yang Kudus memimpin saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang yang kali keduanya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.